Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa dhurriyyatan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan dan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh, ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak membaca dan mempelajari agamanya yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan dan ketaatan kita serta ilmu yang membuahkan amal dalam kehidupan kita. Salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, dan kepada siapapun yang beriman yang mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, kedua orang tua kita, ibu bapak kita yang telah berkorban banyak demi kebaikan dan keselamatan kita. Kemudian kepada para guru kita yang telah mengajari dan mendidik kita, semoga semuanya mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala ampunan, ridha serta tempat yang mulia di sisinya. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah pada pembahasan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Pagi ini kita lanjutkan pembahasan tentang mawaqitul hajj. Mawaqitul hajj, ya, tempat miqat yang menjadi di situ kita melaksanakan dan berihram bagi setiap orang yang melaksanakan haji. Di miqat haji yang pertama dibahas adalah tentang tasihul umratu fi kulli waqtin minas sana. Adapun umrah itu dibolehkan dilaksanakan pada setiap tahun. Artinya umrah itu maftuh, terbuka pada setiap saat dan waktu dalam perjalanan, ya, setahun. Tidak dibatasi waktu khusus umrah di bulan Rajab atau di bulan Safar atau di bulan tertentu, tapi boleh kita melaksanakan, ya, pada setiap waktu dari perjalanan dalih haji dalam setahun. Wa ammal hajj, adapun haji, falahu waqtun muhaddad, dia dilaksanakan di hari atau di waktu tertentu. Tidak bisa dilaksanakan di bulan Muharram, ya, tidak bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Adapun haji, wa huwa ashhurul hajj, dia di bulan haji itu dilaksanakan. Wahia, ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Artinya itu disebut dengan bulan haji. Hiya al-mawaqit az-zamaniyah lil haji. Itu adalah waktu-waktu yang disebut dengan mawaqit zamaniyah untuk haji.
bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Wa ammal mawaqitul makaniyah, adapun miqat yang berdasarkan tempat, maka untuk haji dan umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya bagi umat ini yang melaksanakan haji dan umrah. Fala yajuzu liman arada al-hajja wal umrata ayat'addaha biduni ihram. Siapapun yang melaksanakan haji atau umrah tidak boleh melewati miqat tanpa berihram. Jadi di miqat tersebut kita mengambil niat untuk haji dan umrah kita. Ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah. Nabi menentukan miqat orang Madinah itu disebut dengan Dzul Hulaifah. Miqat ahlul Madinah, miqat penduduk Madinah, yang sering dikenal atau disebut dengan Bir Ali atau Abyarul Ali. Wa hiya ab'adul mawaqit an Makkah, tablughul masafa bainaha wa baina Makkah 420 km. Jaraknya miqat tersebut ya dari miqat Zulhulaifah atau Bir Ali dengan Mekah lebih kurang 420 km. Ini miqat apa? Ahlul Madinah, disebut dengan Zulhulaifah atau yang lazim disebut dengan Bir Ali. Bir Ali. Wali ahli Syam Al-Juhfah, miqatnya ahli Syam Al-Juhfah ya, disebut dengan Juhfah, dan jaraknya wa baina Rabiq wa Makkah, antara Rabiq ini sebuah kota dan Mekah ya 186 km. Ya, ini disebut dengan dia kalau sekarang itu lebih ma'rufnya dengan Rabiq, wa yahrumun nasul yawm min Rabiq qabla bi qalil. Sebelumnya beberapa ya sedikit sebelum Rabiq itu itulah itulah Al-Juhfah, miqat ahlus Syam. Wa li ahli Najd qarnul manazil. Qarnul manazil, jaraknya dari Mekah lebih kurang 78 km. Kemudian wali ahli Yaman Yalamlam. Yalamlam itu dari Mekah jaraknya lebih kurang 120 km. Termasuklah kita orang Indonesia yang haji atau umroh, maka miqatnya kalau kita Malaysia, Indonesia atau Singapura, maka mereka ini ya kalau ingin umroh melewati miqat tersebut, ingin umroh, maka dia harus berniat dan berihram di situ. Nah, kalau kita dalam pesawat gimana? Biasanya ya kita kalau berangkat umroh melewati atau kita langsung dari negeri kita, dari negara kita menuju Jeddah, kemudian kita langsung umroh, maka kita bermiqat di Yalamlam. Biasanya di dalam pesawat itu sudah diingatkan oleh kopilot atau mungkin pilot ya, sebelum kita melewati Yalamlam, pesawat melewati Yalamlam, biasanya kita diingatkan lebih kurang 10 menit lagi kita akan melewati miqat, maka bersiap-siap. Nah, seluruh jamaah haji atau umroh bersiap-siap untuk melaksanakan ya, mengambil niat ihram. Yang dimaksud dengan ihram itu adalah kita memulai niat haji kita atau niat umroh kita, bukan berpakaian kan ihramnya. Ini jangan salah ya. Maksudnya adalah di saat berihram itu adalah di saat kita mengelafazkan labbaik Allahumma umratan, kalau itu umrah
Ya. Adapun persiapan itu sudah kita mulai sebelumnya. Ya, biasanya kalau jemaah berangkat dari misalnya Malaysia, itu sudah berkain ihram, ya, berpakaian ihram, baik itu laki-laki dan perempuan dalam pesawat. Ya, walaupun misalnya dalam pesawat kita tetap memakai misalnya baju, ya, baju kaos. Nah, karena memang jaraknya sekian jam, ya. Kalau tidak pakai baju, ya cukup selendang dengan sarung saja itu akan, ya, mungkin sulit, dingin dalam pesawat. Maka pembimbing ibadah mengingatkan, ya, silakan jamaah, ya, untuk bersiap-siap dan melepaskan baju yang ada, baju yang berjahit, ya, di dalam perjalanan tersebut menjelang miqat, sehingga ketika kita melewati miqat semuanya sudah dalam keadaan berihram, hanya berpakaian selendang dan kain sarung saja. Begitu perempuan, ya, juga siap-siap dengan berniat untuk ihramnya. Nah, ini yang dimaksud dengan niat, bahwa berihram itu adalah kita memulai ibadah kita, baik itu untuk haji maupun umrah, itu sama. Nah, itulah orang-orang yang datang dari Madinah misalnya, atau dari Indonesia, ya lam. Adapun orang-orang yang Madinah, misalnya kita berangkat umroh, ya kan, Pekanbaru langsung Madinah, ya, Pekanbaru langsung Madinah, maka kita nanti miqatnya di mana? Dari mana? Bir Ali. Miqatnya Bir Ali. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan fahunna lahunna, maksudnya miqat-miqat tadi Zulhulaifa, Al-Juhfa, Qarnul Manazil dan Yalamlam, miqat itu untuk penduduk tersebut. Waliman ata alaihinna, dan kepada siapapun yang datang padanya. Kalau kita berangkat dari Pekanbaru langsung ke Madinah, maka 4 hari kita di Madinah melaksanakan salat di Masjid Nabawi. Nanti ketika kita ingin berumrah, kita siap-siap di hari, ya, yang sudah ditentukan untuk mandi, kemudian untuk berpakaian ihram, dari hotel kita menuju Bir Ali atau Zulhulaifah. Setelah kita sampai di sana, barulah kita berniat untuk umrah. Ya. Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrata. Di miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduknya, penduduk negeri tersebut, dan untuk siapapun yang datang ke situ yang bukan ya penduduk itu, bagi orang yang melaksanakan haji atau umrah. Jelas ya? Jadi kalau kita ingin nanti umrah, maka kita mengambil misalnya berangkat ke Madinah lebih dulu, baru dari Madinah kita berangkat ke Mekah. Maka nanti kita akan bermiqat di Bir Ali. Nah, inilah sebagai dalil dari miqat al-hajj dan atau miqat yang harus diambil oleh orang yang ingin haji atau umrah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW mengatakan waqata li ahli Iraq zata irqin, bagi ahli Iraq zata irq, wa amma man kana duna al-mawaqit fa yahrum min makkani, yang bukan dari negeri itu maka dia bermiqat dari tempatnya. Illa anna ahla Makkah fil umrah, kecuali penduduk Makkah ketika umrah, yakhrujuna ila al-hall thumma yahrumun, ya, kemudian pergi ke tempat yang telah ditentukan kepada mereka berihram. Inilah tempat yang disebut miqat bagi yang haji ataupun yang umrah. Lalu pertanyaan kita, sebelum kita bermiqat, ya, sebelum kita berihram di miqat, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, sebelum kita berangkat ke tempat miqat itu, disunahkan bagi orang yang berhaji dan umrah, yang pertama, ayubadir taubatin nasuha, bersegera untuk bertaubat kepada Allah min jami'iz dzunubi wal ma'asi, dari seluruh dosa-dosa dan maksiat. Tinggalkan, sesali segala bentuk dosa yang pernah dikerjakan,
dan berazam untuk tidak kembali dan mengulangi. Yang kedua, ayakhtara li hajjihi aw umratihi nafaqatan tayyibatan li'anna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Uang yang dipakai untuk haji atau umrah sumber harta yang halal, gitu kan? Pakailah harta yang paling halal, ya, dari harta-harta kita, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya, harta korupsi jangan dibawa umrah, harta curian jangan dibawa haji atau dibawa umrah, dan lain sebagainya. Harta syubhat jangan. Ya, khawatir doa kita tidak diterima Allah dan haji atau umrah kita tidak diterimanya. Yang ketiga, al-ikhlasu fi hajjihi aw umratihi, ikhlas lillah, bukan karena ingin disebut Pak Haji atau dipanggil orang Bu Haji atau disebut orang sebagai orang yang begini dan begitu, tapi lakukanlah ibadah haji dan umrah lillah azza wa jalla, yang diinginkan adalah Allah, ya, bukan karena riya atau sum'ah, ya, bukan karena ada riya atau sum'ah. Yang keempat, ikhtiyarus suhbah alladzina yu'inunu al-khairi wa fi'li, cari orang yang baik yang bisa berangkat bersamanya, yang bisa membantunya dalam kebaikan. Artinya ini perlu sahabat yang semangat ibadah, sahabat yang berkeinginan untuk bertaubat kepada Allah, yang sama-sama keinginannya. Jadi bukan sahabat yang buruk, bukan sahabat yang malas-malasan, bukan, tapi cari sahabat yang baik yang bisa membantunya dalam ibadah. Yang kelima, ta'allumu ahkamil haji wal umrah, belajar tentang hukum haji dan umrah. Makanya di antara persiapan yang paling penting bagi orang yang ingin haji dan umrah adalah, di samping persiapan harta, persiapan kesehatan jiwa fisik, adalah persiapan ilmu. Jangan sampai nanti ibadahnya sia-sia, ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan. Bahkan Nabi mengatakan dalam urusan haji ini, Nabi khusus menyebut, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku ibadah kalian, ambillah tata cara haji kalian dari apa yang telah aku contohkan. Khusus Nabi menyebut itu, walaupun pada umumnya seluruh ibadah itu wajib untuk mengikuti Nabi. Bagaimana cara Nabi melaksanakan dan para sahabat mengaplikasikan. Tapi khusus ibadah haji, Nabi menekankan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara ibadah haji kalian. Ini menunjukkan kekhususan, menunjukkan perhatian, agar tidak sembarangan kita melaksanakan ibadah haji. Karena memang banyak, ya, pelaksanaannya yang terkadang, ya, menyelisihi daripada pelaksanaan haji yang telah dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka belajarlah tentang hukum-hukum haji, belajarlah tentang hukum umrah. Ya. Yang keenam, yusi ahlahu wa ashabahu bittaqullah azza wa jalla, mewasiati keluarganya, para sahabat-sahabatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kemudian, ayukthira fi safarihi min zikrillah ta'ala wa istighfari wa tilawatil Quran, memperbanyak selama safar haji dan umrah itu, di dalam, ya, perjalanan tersebut berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah, serta memperbanyak tilawatil Quran. Ini mesti diingat, mesti ada target. Karena ada orang yang umroh atau haji, ya, sibuk bukan pada perkara yang penting, Pak. Sibuk dengan urusan-urusan, ya, belanja. Turun dari bis, kemudian masuk hotel, keluar langsung menengok, ya, ke tempat-tempat perbelanjaan apa yang mesti dibawa pulang. Ini nanti urusannya. Urusannya kita datang itu bukan untuk hal tersebut. Ya, karpetnya lah,
ya, kemudian berbagai macam pernak-pernik, pakaian-pakaian seterusnya, itu nanti. Turun dari bis, masuk hotel, tempat penginapan, luruskan niatnya karena Allah. Datang untuk memanggil panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita datang untuk memenuhi panggilannya. Datang untuk membersihkan ibadah kita kepadanya. Betapa banyak orang yang berkeinginan datang, tapi belum mendapatkan rezeki. Anda sudah berada di tanah suci, Anda sudah dipanggil Allah, datang menginjakkan kaki di tanah haram, maka luruskan niat. Jangan ya sibukkan dengan urusan-urusan pernak-pernik yang berkaitan dengan ya maslahat duniawi. Fokus ibadah. Jangan sampai ibadah wajib seperti salat wajib itu telat karena lalai duduk-duduk, ngopi-ngopi dan seterusnya. Datang di awal waktu, ya, istirahat silahkan, tapi hanya untuk memulihkan tenaganya. Ya, jangan tidur-tiduran banyak lama di kamar hotel. Untuk apa kita tidur di sana? Datang ke Masjid Nabawi, kemudian ziarahlah kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar, ziarah, ucapkan salam kepada mereka. Duduk di Masjid Nabawi, berzikir, baca Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di sana. Kita habiskan waktu pada hal yang bermanfaat. Kemudian kita masuk ke Raudhah, salat di sana 2 rakaat, dan kita memperbanyak doa karena doa kita mustajab. Waktu-waktu itu teratur dengan rapi. Al-Quran ditargetkan minimal 1 juz 1 hari misalnya, atau 2 juz atau 3 juz. Karena waktu kita di sana tidak ada kecuali untuk ibadah. Habis makan istirahat sejenak. Dan bahkan saya kalau umroh dengan bawa jemaah biasanya ingatkan bahwa setelah salat subuh jangan pulang. Kita di masjid berzikir, bertasbih, bertahmid. Ya, kemudian kita sampai waktu syuruk, makan. Setelah salat syuruk kita baru pulang, baru kita sarapan. Kalau ingin ke masjid lagi silakan. Kalau ingin salat sejenak silakan. Datang lebih awal sebelum salat zuhur tiba dan seterusnya. Habis salat zuhur. Dan satu hal yang ingin terus diingatkan jamaah kita ini, jamaah umroh kita, biasanya ngumpul di luar, di teras-teras Masjid Nabawi, ngobrol panjang. Bahkan misalnya sholat sudah dimulai, dia berada pada teras masjid, silahkan masuk. Biasanya masjid masih lapang, ya, masjid lapang. Dan kebanyakan dari jemaah masih ada saja menghabiskan waktu di luar masjid untuk ngobrol, bahkan sambil merokok di pelataran Masjid An-Nabawi. Ini ada sesuatu yang sia-sia yang kita kerjakan. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, memperbanyak ibadah di sana. Jangan sampai gagal fokus di dalam pelaksanaan ibadah kita. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang tidak dianjurkan, meninggalkan hal-hal yang sangat dianjurkan. 4 hari di kota Madinah misalnya, kita akan berziarah ke Baqi, kuburan Ahlul Madinah, ucapkan salam kepada mereka. Kita akan berkunjung ke Masjid Quba, ya, masjid yang pertama dibangun. Nabi mengatakan barang siapa yang salat di Masjid Quba seperti pahala umroh. Dia belum umroh, kan rugi kalau seandainya itu disia-siakan. Di Masjid Nabawi, Nabi mengatakan pahala yang sangat luar biasa. Salatu fi masjidi hadza bi alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjid Nabi 2 rakaat yang kita lakukan sama dengan 1000 kali salat di tempat yang lain. Masa kita sia-siakan? Bagi ya. Tak ada satu hal yang saya ingatkan juga jemaah. Jangan pernah diingat ongkos berangkatnya berapa. Sungguh sangat sedikit yang kita keluarkan dibandingkan dengan ampunan, dengan pahala yang Allah berikan.
Sungguh sangat sedikit, tidak sebanding dengan dosa kita, dengan khilaf dan kesalahan kita. Allah hapuskan semuanya dengan jumlah ya uang yang kita keluarkan. Lalu kita ingat-ingat, sungguh berat untuk berangkat itu. Tidak seberapa uang yang kita keluarkan ya, dibandingkan dengan ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah di sana dan kepada siapapun yang melaksanakannya. Dan inilah keindahan-keindahan dan kenyamanan-kenyamanan serta kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh siapapun yang melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Inilah 7 perkara yang mesti diperhatikan bagi siapapun yang ingin haji atau umrah agar segera bertaubat, kemudian memakai uang harta yang paling halal, ikhlaskan niat karena Allah, mencari sahabat yang bisa membantu dia di dalam kebaikan, mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umrah, serta mewasiatkan keluarga dan sahabat untuk senantiasa bertakwa, serta memperbanyak zikir dan doa, serta istighfar dan tilawatul Quran selama dalam safar tersebut. Mudah-mudahan 2 pembahasan kita di pagi ini bisa dipahami. Ada 4 miqat untuk haji dan umrah, yaitu Zulhulaifah bagi penduduk Madinah, Al-Juhfa bagi orang-orang yang datang dari Syam, Qarnul Manazil dari Najd, dan Yalamlam dari orang atau orang Yaman atau orang yang datang. Semua itu bagi penduduk tersebut dan bagi siapapun yang datang melewati miqat tersebut. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.